Halo, jumpa kembali pemirsa dalam program Cover Tempo, masih bersama saya Poppy Pradana Putri. Dan program ini akan membahas laporan majalah berita mingguan Tempo setiap pekannya. Dan untuk mengetahui laporan apa yang diangkat majalah Tempo pekan ini, mari kita saksikan tayangan yang berikut. Dalam edisi terbarunya, salah satu laporan majalah Tempo mengulas tentang perlawanan Ludmila Arif, pemilik mobil Nissan March terhadap PT Nissan Motor Indonesia atau PT NMI. Ibu dua anak ini telah merasa dibohongi iklan soal iritnya mobil yang mengklaim 1 liter bahan bakar minyak dapat menempuh perjalanan hingga 21 km. Merasa dikelabui, Ludmila Arif pun mengadukan kasusnya ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. BPSK meminta PT NMI untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan Ludmila Arif membeli mobil, yakni sebesar 150 juta rupiah. Putusan BPSK juga dikuatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 April lalu. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai sengketa konsumen ini, kami telah menghadirkan redaktur utama majalah Berita Mingguan Tempo, yakni Mbak Mardiah Hamim di studio. Selamat datang Mbak, apa kabar nih Mbak? Baik, selamat pagi. Nah Mbak dan pemirsa juga di rumah, sebelum kita mulai perbincangan kita kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan mengenai penarikan produk otomotif bermasalah atau recall yang pernah dilakukan berikut ini. Ya, Mbak Diah ya, saya bisa Mbak Diah saja saya panggil ya. Mbak, kasus ini kan sudah mulai sejak awal tahun, di mana Ludmila Arif, sang pemilik mobil Nissan sendiri, sudah mengadukan ke BPSK, lalu sampai akhirnya kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu mengapa kali ini Tempo mengangkat kasus tersebut? Apa yang menarik? Iya, karena putusan pengadilan baru keluar 17 April kemarin, jadi minggu lalu. Dan memang ini bisa dianggap sebagai tonggak momentum perlawanan konsumen. Karena jarang-jarang yang bisa nyampai seperti itu. Jadi memang ini suatu momentum pergerakan bahwa konsumen sekarang sudah punya daya gitu. Sudah punya daya untuk mengungkapkan unek-uneknya dia atau gimana? Untuk memperjuangkan haknya. Karena kan apa yang diklaim oleh produsen melalui iklan itu janji dan reputasi yang harus dipenuhi oleh produsen. Kalau konsumen merasa tidak mendapat apa yang dijanjikan, dia berhak untuk menggugatnya gitu. Baik. Nah, kabarnya sendiri Nissan Motor Indonesia ini sudah mengklaim bahwa jarak tempuhnya adalah 18,4 km ini dengan menggunakan 1 liter BBM. Sudah dilakukan kabarnya oleh beberapa media dan dilakukan test drive, benar nggak itu? Iya, tapi yang untuk manual dia mengklaim 21,5 ya. Lebih jauh lagi. Tapi setahu saya test drive-nya itu bukan test drive resmi, tapi yang dilakukan oleh media tersebut. Jadi jalan-jalan antara Nissan dan beberapa teman wartawan Bagaimana kondisi mobil.
di jalan bebas hambatan. Oke, Nah, baik. kemudian baru setelah itu, setelah selesai ada satu mobil yang dikendarai teman wartawan yang mencapai angka itu 18 sekian. Nah, belakangan baru Nissan meminta boleh nggak itu dipakai buat iklan, sehingga prosedurnya tidak resmi gitu. Baik. Pada pekan ini, Tempo apakah juga mengulas atau menampilkan kronologi kasus ini dari awal begitu? Iya, betul, di rubrik hukum ya. Baik. Gitu. Awalnya bisa dijelaskan secara singkat mungkin? Kalau saya membaca, kebetulan saya juga menulis salah satu bagiannya, itu memang Ibu Lutmila ini termasuk konsumen yang cukup berani, karena jarang yang bisa seberani itu. Biasanya kita hanya menggerutu dan mungkin curhat di Facebook gitu ya. Nah, Ibu Lutmila ini berani datang ke BPSK, ke YLKI, dan bahkan ketika BPSK memenangkan, Nissan kan nggak terima. Nissan kemudian mengadukan keputusan BPSK ke Pengadilan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Nah, Ibu Lutmila tetap maju. Pada saat sampai sidang kedua, dia tidak ditemani pengacara, jadi dia sendirian. Jadi dia memang maju dari awal itu sendiri? Iya, begitu aja. Patut diapresiasi. Iya memang. Nah, kasus ini memang bukan kasus yang pertama. Sudah banyak sekali kasus dari konsumen-konsumen yang merasa tidak puas. Ada lagi nggak Mas selain dari Lutmila ini yang dibahas dalam Tempo pekan ini? Kalau sampai sejauh yang dilakukan Bu Lutmila memang masih jarang. Ada beberapa pengemudi Nissan Mars yang kemudian protes dengan menempelkan stiker di mobilnya, mobil saya boros gitu. Jadi bisa dibawa kemana-mana, bisa dilihat oleh orang juga ya, maksudnya mobil ini tidak sesuai begitu ya. Iya, betul. Lalu kan ada juga ada berbagai kasus-kasus seperti penggunaan telepon selular yang providernya diduga mencuri pulsa. Lalu apakah memang ditampilkan juga di dalam tidak secara khusus, cuman dibahas ada beberapa kasus yang berhasil, seperti klaim gugatan penggunaan jasa secure parking yang providernya menaikkan tarif di luar ketentuan. Baik, jadi yang berakhir atau berujung di pengadilan kasus-kasus tersebut termasuk itu ya? Iya, Baik. iya. Lalu dalam penulisannya sendiri bagaimana kendala-kendalanya pada saat melakukan telusur terhadap kasus ini? Praktis tidak ada sesuatu yang berarti karena memang kasusnya menyangkut konsumen dan banyak orang yang mau curhat untuk itu. Iya, gitu. karena memang unek-uneknya dari dulu selama ini yang disimpan saja mungkin begitu ya. Akhirnya berani untuk diungkapkan begitu. Dan buntutnya akhirnya ke meja hijau di bawah ya Mbak ya. Baik Mbak Diah, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda iklan berikut kita akan kembali lagi membahas lebih dalam soal kasus Nissan March, tetap di Kabar Tempo. Ya pemirsa, masih dalam program Cover Tempo bersama saya Poppy Pradana Putri dan narasumber kita yakni ada Mbak Mardiah Hamim dari redaktur utama majalah Berita Mingguan Tempo. Dan di studio juga telah hadir nih bersama kita narasumber lainnya ada Mbak Lutmila Arif dari pemilik Nissannya ya Mbak ya. Ini dia nih Mbak Mila nih yang kita tunggu-tunggu. Lalu juga ada dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yaitu Mas Tulus Abadi ya Mas ya. Iya betul Mbak. Nah baik sebelum kita mulai perbincangan ini terlebih dahulu kita akan saksikan bagaimana tanggapan masyarakat mengenai perlindungan konsumen di Indonesia. Kalau produsen ada maunya baik, kalau nggak ada maunya nggak baik. Ada beberapa produsen yang memang sudah cukup bagus ya dalam pelayanannya ke konsumen, tapi juga ada beberapa mungkin tidak semua produsen itu memiliki sifat yang loyal ya terhadap apa yang ditawarkannya ke konsumen gitu. Ada kemajuan lebih bagus gitu ya, tapi kebanyakan sih yaitu pernah ada yang hal-hal untuk menipu. Ada beberapa yang udah memuaskan, tapi ada beberapa dari perilaku dari produsen yang masih kurang ke konsumen.
Kalau kita punya undang-undang ya kita punya hak kan melawan ya, istilahnya marketing bilang gini ternyata nggak sesuai, pas waktu kita udah pakai ternyata nggak sesuai. Harusnya normalnya kita memang bisa melawan. Kalau saya jujur pesimis. Pertama pesimis ya, kenapa? Dari misalkan gini, dari 100 orang yang mengadu misalkan, paling yang berhasil itu 2 atau 3. Jauh ini sih kayaknya belum ada mendukung lah. Saya juga pesimis. Menurut saya sih sudah jauh lebih bagus gitu. Saya ngeliatnya juga masih banyak kok yang belum puas dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia tentang yang kayak antara produsen dan konsumennya gitu. Ya, tadi kita udah lihat beberapa tanggapan dari masyarakat memang masih pesimis gitu ya. Saya ke Mas Tulus dulu nih Mas. Tadi memang masyarakat sendiri tentang perlindungan konsumen mereka masih terlihat pesimis begitu. Apakah memang sebenarnya di Indonesia ini soal perlindungan terhadap konsumen masih sangat minim begitu? Ya, masyarakat tidak salah kalau masih punya persepsi yang pesimis terhadap upaya perlindungan konsumen dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Karena walaupun kita saat ini sudah mempunyai undang-undang perlindungan konsumen, memang faktanya konsumen setiap hari sering masih menjadi korban oleh pelaku usaha, baik lewat iklan, marketing, ataupun produk-produk yang dijualnya. Dan kemudian negara tidak bisa berbuat banyak untuk bagaimana menegakkan undang-undang perlindungan konsumen yang sejak tahun 99 disahkan. Artinya adanya undang-undang perlindungan konsumen itu bukan berarti kemudian masalah persoalan konsumen selesai, karena menyangkut kultur, ya, kultur penegakan hukum dan infrastruktur hukum itu sendiri, misalnya hakim, jaksa, polisi dan seterusnya yang belum berpihak 100% kepada upaya perlindungan konsumen itu sendiri. Baik, sekarang saya ke Mbak Milan ya Mbak. Mbak, Anda kan sudah menang di putusan BPSK dan juga PN Jakarta Selatan. Lalu apakah memang keputusan tersebut sudah melindungi hak Anda sebagai konsumen begitu Mbak? Yang pasti sih mereka sudah melihat bahwa masalah itu lebih jernih. Jadi sebelumnya saya juga sempat agak tidak percaya gitu ya, maksudnya apakah itu akan bisa menang atau enggak, karena masih up and down ya, gitu masih ya, up and down karena biasanya memang konsumen itu dikalahkan oleh produsen. Apalagi dalam hal ini kan Nissan adalah produsen besar. Tapi ternyata saya agak ini juga surprise juga bahwa ternyata BPSK dan Pengadilan Negeri bisa melihat kasus ini secara lebih jernih. Baik. Gitu. Bisa diceritakan singkat saja Mbak, mungkin kronologis kasusnya itu seperti apa? Mulai saya membeli Nissan itu kan 7 bulan Maret tahun 2011 gitu. Memang waktu itu sebelumnya saya punya mobil Kijang gitu, dan itu udah lama dan saya mau ganti mobil yang lebih irit daripada yang saya punya sekarang gitu, yang sebelumnya. Setelah melakukan beberapa ini kan mereka ada Nissan March, ada Yaris, ada banyak gitu. Berbagai jenis. Ternyata dilihat dari iklan dan dilihat bicara dengan salesnya, mereka memang meminikan bahwa ini irit gitu. Setelah dibeli gitu? Setelah dibeli, setelah dipakai sebulan, 2 bulan, sebulan deh, saya mulai merasakan bahwa kenapa kok sering banget isi bensinnya. Mbak Mila itu menggunakannya dari rumah ke kantor di Kuningan waktu itu. Dan rumah sendiri di Buncit. Oke, jadi Buncit, Kuningan, lalu pulang terus balik lagi. Terus jaraknya dekat sekali ya? 10 kilo deh kali ya, ke bolak-balik 20 kilo gitu. Dan ya paling jemput anak saya sekolah gitu. Lalu apa yang menjadi keluhannya waktu itu? Ya itu, kok bensinnya cepet banget habisnya gitu. Dan mulai komplain ke Nissan Buncit dan udah dites dan segala macam, dan mereka tetap kekeh bahwa tidak ada masalah dengan mobil ibu gitu loh. Sudah berapa kali melakukan pengetesan sendiri, test drive, komplain begitu? 3-4 kali ya gitu, dan itu Nissan Buncit, Nissan Halim gitu. Dan ternyata jawaban mereka semua sama, bahwa tidak ada masalah dengan mobil ibu gitu. Dan terakhir saya cuma menanyakan bahwa apa solusi dari Nissan sih gitu loh untuk kasus konsumsi bahan bakar ini gitu. Pada saat Anda ingin membeli satu produk ini, apakah memang pure hanya, maksudnya murni berdasarkan iklan saja waktu itu Mbak? Iya, dilihat dari bentuknya kecil, dan mungkin saya juga gampang nanti parkirnya kalau nyupir sendiri gitu, dan iritnya gitu. Ya dari iklan sih, memang lebih banyak ke iklan. Oke, baik. Ke Mas Tulus lagi. Mas, apakah memang kasus ini menjadi heboh, sangat heboh sekali karena korbannya tidak hanya satu ini, mungkin lebih dari satu?
Sangat mungkin, karena kan ketika iklannya dipasang di media-media ternama, artinya banyak orang yang membaca, sehingga akhirnya banyak masyarakat yang tergiur untuk membeli apalagi dengan iklan itu yang sangat irit bahan bakar gitu. Sehingga memang sebenarnya iklan yang ada itu memang sudah banyak beberapa kali YLKI menangani bahwa iklan juga merupakan semacam sumber hukum. Artinya ketika konsumen melihat iklan itu menjadi rujukan utama terhadap informasi awal yang diberikan oleh produsen kepada konsumen. Tapi kan yang kita tahu selama ini iklan pasti ya, praktisnya begini, tidak akan sama, maksudnya prakteknya memang, gitu. Pertama, kalau iklan-iklan semacam itu kita harus mengkritisi bahwa saya ingat pendapat salah satu budayawan bahwa syarat utama iklan itu ngapusi. Itu gitu ya. Artinya jangan kita percaya 100% terhadap apa yang disampaikan iklan. Karena pasti lebih banyak menampilkan bumbu-bumbunya dibanding faktualnya. Jadi misalnya dulu sering iklan perumahan mengatakan 5 menit dari jalan tol, ya. Itu ketika kami cek ke developer ternyata itu hari Minggu, ya. Hari Minggu dan jamnya mungkin jam malam. Tapi kan produsen itu nggak pernah menyampaikan bahwa itu hari Minggu dan jam sekian. Nah, itu artinya masyarakat atau konsumen harus meng-cross check kebenaran iklan itu lewat media lain atau lewat orang lain, sehingga betul-betul ada informasi yang utuh terhadap informasi produk itu. Terhadap iklan yang saya lihat dari Nissan March itu kan memang dia mengatakan berdasarkan hasil test drive ke lapangan, tetapi itu menurut saya tidak terlalu valid, karena harusnya kalau itu valid dia melibatkan Departemen Perdagangan dan Industri untuk melakukan tes drive yang sifatnya tes dinamis, dan itu ada random sampling tertentu. Dan atau pihak kepolisian yang bisa melakukan tes statis. Nah, itu baru bisa diklaim sebagai sebuah produk yang memang dari sisi teknis bisa mencapai kilometer tertentu. Baik, saya ke Mbak Dia. Mbak, ternyata memang pengguna Nissan March ini tidak hanya Mbak Lutmilah yang merasakan seperti itu. Yang lain, tapi kemana gitu Mbak? Tidak melaporkan, tidak jalur hukumnya tidak. Iya, memang baru sampai tahap itu, perilaku konsumen di Indonesia memang harus didorong untuk lebih berani lagi gitu. Upaya yang dilakukan Mbak Mila ini membuktikan bahwa dia sendirian bisa melakukan hal itu, dan butuh mondar-mandir yang cukup banyak juga dan menyita waktu dan energi. Tapi kalau lebih banyak orang seperti Mbak Mila ini, saya rasa iklim bisnis dan akan lebih baik, karena konsumen dipaksa untuk menjaga mutu mereka. Ini karena konsumennya kritis, produsennya juga harus jaga janjinya. Gitu. Apa hanya yang berani Mbak Lutmilah saja, atau mereka malas gitu, harus butuh effort, usaha? Iya, memang satu waktu dan tenaga ya, pasti kan. Banyak orang mengalami delay pesawat, tetapi yang mengadu kan hanya beberapa. Ya, gitu. Baik. Lalu Mbak Mila sendiri nih Mbak, pada saat mengadukan masalah ini ke BPSK dan YLKI, apakah pemilik-pemilik kendaraan yang lain sempat diajak? Bagaimana tanggapan mereka Mbak? Sebenarnya waktu saya mengadukan ke BPSK dan sebelumnya saya menulis surat ke YLKI, itu lebih ke saya ingin urusan saya selesai nih, cepat selesai dan mendapat solusi gitu. Ya, dan saya tidak pernah berpikiran bahwa saya mau mengajak orang lain untuk ikut bersama saya gitu. Sebenarnya lebih pure saya ingin fairness aja dari pihak Nissan Motor Indonesia gitu. Jadi apakah ada solusi nggak dari pihak Nissan Motor Indonesia? Lebih ke situ sih sebenarnya Mbak. Jadi maksudnya tidak ngajak teman-teman yang lain, maksudnya maju aja sendiri. Iya, gitu. Lebih ke situ. Tapi memang dari berani gitu ya Mbak ya? Karena ternyata memang pihak BPSK juga tidak bertele-tele juga dalam hal ini gitu, dan sebenarnya mereka lebih ke menyatukan, mempertemukan konsumen dan produsen dan menyelesaikan masalahnya gitu. Melalui mediasi mungkin ya. Melalui mediasi. Lalu ke Mas Tulus nih Mas. Mas, sejauh ini bagaimana sih sebenarnya tingkat kesadaran masyarakat sendiri sebagai konsumen ini Mas untuk mengadukan kerugian, komplain, ketidakpuasan yang mereka alami terhadap suatu produk, baik itu jasa atau barang? Ya sebenarnya kalau sifatnya individual, konsumen sudah sangat kritis untuk mengadukan itu ketika dia terkena kasus. Persoalannya memang kesadaran itu kan bisa bertingkat. Bisa kesadaran berarti merespon informasi awal itu misalnya lewat iklan, atau kesadaran ketika sudah kena kasusnya dulu baru sadar. Nah, mayoritas memang konsumen kita baru kepentok dulu, baru dia punya kesadaran untuk melakukan perlawanan. Ya itu bagus, tapi
kesadaran awal yang harus dibangun adalah ketika sebelum transaksi. Baik. Pra-transaksi yang harusnya dia punya kesadaran untuk mengeksekusi atau membeli suatu produk, apalagi produk yang sifatnya skala besar seperti mobil, rumah, atau perbankan, kartu kredit. Jangan setelah kena kasus baru kemudian biasanya mereka kecewa dulu, baru akhirnya mereka lapor gitu ya Mas. Baik, kita akan lanjutkan lagi Mas setelah iklan yang berikut ini. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda iklan berikut kita akan saksikan kembali dan kita akan membahas Cover Tempo mengenai hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Tetaplah di Cover Tempo. Ya, kembali lagi dalam program Cover Tempo, masih bersama saya Poppy Pradana Putri dan masih bersama 3 narasumber kita, yakni Mbak Mardia Hamim dari redaktur utama majalah berita mingguan Tempo. Lalu ada Mbak Mila, ya Mbak Mila sebagai pemilik Nissan March, dan juga Pak Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, saya ke Mbak Mila dulu nih Mbak. Mbak, sebenarnya apa sih yang memang mendasari Mbak Mila sendiri untuk melaporkan kasus ini ke BPSK, Mbak? Sebenarnya lebih kayak saya bilang tadi, itu lebih ke saya ingin ada solusi dari pihak Nissan bahwa barang yang saya beli itu tidak sesuai dengan iklannya, dan apa sih solusi dari Nissan untuk sesuatu barang yang memang sudah mereka jual gitu. Seperti kalau kita ke ini ya iklannya ya. Ini kan dealer mobil, ini kan mereka jadi pada saat itu Mbak Mila lihat sendiri dari brosurnya ini. Iya, pertama kan pasti dari iklan koran atau dari apa yang mereka tempel di mana-mana gitu kan. Dan itu mereka jelas-jelas kayak di penyeberangan segala macam tulisnya gede-gede gitu 21,8 km per liter gitu. Dan waktu saya datang ke dealernya, dan pasti ada banyak brosur gitu, dan jadi sempat baca-baca juga gitu sebelumnya gitu. Dan memang waktu saya mau membeli itu kan yang dicantumkan di sini memang 21,8. Itu yang sangat ditonjolkan ya. Itu yang sangat ditonjolkan. Nah, saya ke Mbak Dia dulu. Mbak Dia, sebenarnya ini fenomena apa? Apakah memang sekarang para konsumen sudah sangat berani gitu, bergigi untuk mengemukakan pendapatnya, kekecewaannya terhadap suatu produk atau jasa? Iya, kalau mendengar kata Mas Tulus tadi, kelihatannya ada peningkatan ya Mas ya, kesadaran itu. Tetapi mungkin masih perlu didorong lagi karena faktanya banyak yang ngapus itu tadi. Kalau menurut saya memang dalam iklan secara teoritis itu ada 2 komponen. 1, informasi tentang produk itu sendiri, dan 2, persepsi yang dibangun terhadap produk tersebut. Nah, Nissan March ini kan persepsinya dibangun dia irit, super irit gitu. City car yang nah, irit gitu. Akan jadi soal kalau persepsi itu dibangun tapi tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai. Gitu. Jadi seperti Mbak Mila tadi cerita, dia dicitrakan irit 21,5 km per liter bensin. Tapi itu kan ada kondisionalnya, ada persyaratannya. Misalnya dikendarai dengan sangat hati-hati, tidak ada hentakan, di jalan bebas hambatan, tidak menggunakan AC mungkin. Iya, AC mungkin ya. Jendelanya dibuka. Gitu. Mas Tulus sendiri, bagaimana sih Mas sebenarnya kaidah iklan yang benar itu? Ya, sebenarnya kan ada kode etik periklanan, di mana dia harus menyampaikan hal-hal yang subjektif dan objektif. Kalau yang tadi sebenarnya subjektif yang sifatnya membangun citra, tapi kalau yang objektif sifatnya klaim-klaim yang harus dibuktikan secara kualitatif. Nah, dalam kasus Nissan sebenarnya itu jelas menurut saya penipuan, karena di dalam berbagai iklannya dia menyebutkan kilometer tertentu, itu kan harusnya bisa dibuktikan secara empiris dan melalui uji-uji tertentu. Tapi kemudian memang perilaku produsen, tidak hanya Nissan dan juga media-media lain atau produsen lain, itu biasanya ada bintang kecil yang itu merupakan klausul-klausul yang syarat dan ketentuan berlaku. Ya, itu yang kemudian sebenarnya semacam prasyarat-prasyarat yang tidak disampaikan secara jujur. Ya, artinya informasi kilometernya dicetak tebal, tapi kemudian bintang kecil itu bintang kecil yang kemudian dilalah konsumen biasanya tidak ngeh soal itu. Misalnya soal iklan telepon seluler operator tertentu itu kan gratis, tapi ada tanda bintang yang sangat kecil. Nah, itu makanya
Tapi itu diperbolehkan, Mas, dalam kode tidak etik diperbolehkan. iklan. Itu di dalam Undang-Undang Jadi itu Perlindungan tidak Konsumen. diperbolehkan dalam Ya, Undang-Undang itu namanya Konsumen. klausula baku, yang itu merupakan jebakan yang pada titik tertentu merupakan penipuan kepada konsumen. Tapi itu banyak sekali, Mas, Ya, banyak kejadian. sekali. Makanya ini Kementerian Perdagangan, kemudian Biro Iklan, dan juga di nasional ada namanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional, itu harusnya mengkritisi sampai pada level itu. Dan juga tentu konsumen gitu. Konsumen artinya ketika kita akan melakukan satu transaksi, itu sekali lagi jangan serta-merta menjadikan iklan sebagai rujukan utama. Oke, baik. Gitu. Mas, pada saat digugat nih perusahaan atau produsen, apa yang tindakan mereka lakukan? Apakah menggugat balik? Apakah ada mediasi? Ya, kalau gugat kan artinya pengadilan, artinya mekanisme hukum, artinya ada sidang di pengadilan yang melibatkan hakim dan seterusnya. Yang sejauh ini YLKI hadapi? Ya, memang idealnya seperti tadi Mbak Lutmila mengatakan, ketika konsumen mengadu, itu idealnya jangan sampai ke ranah pengadilan. Kalau artinya jangan sampai ke pengadilan dalam batas tertentu, ya selesai lewat mediasi di YLKI atau BPSK yang tadi memang merupakan badan alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan sarana untuk wadah di luar pengadilan, sehingga biayanya lebih ringan, waktunya lebih singkat dan segala macam, sehingga lebih memudahkan hak-hak konsumen untuk mencapai keadilan tadi gitu. Nah, Mbak Mila, sebelum Anda melapor ke BPSK, Anda memang sudah menyampaikan komplain ke perusahaan. Apa tanggapan mereka? Sudah berkali-kali gitu, dan berkali-kali juga mobil saya dites oleh pihak Nissan. Dan terakhir adalah dites oleh Nissan Motor Indonesia oleh teknisi mereka sendiri yang menurut saya harusnya mereka tahulah bagaimana harus menyetir secara irit. Dan ternyata hasilnya itu yang tidak mereka berikan ke saya gitu, bahwa di dalam kota itu hasilnya tidak berbeda jauh dengan hasil yang saya hitung sendiri gitu loh. Makanya 1719 tidak mencapai 9 km per liter. Ya, pokoknya 1719. Saya sempat bilang sama mereka bahwa coba dites gitu, sampai saya tidak perlu muluk-muluk sesuai iklan bahwa 118,5 untuk metiknya. Kalau bisa dibuktikan 114, 115, saya sudah senang gitu loh. Sebenarnya lebih ke situ gitu. Cuman dari pihak teknisi Nissan sendiri itu mereka mengetes dan hasilnya adalah segitu gitu, 1719 gitu. Di dalam kota ya? Di dalam kota. Dan mereka menginikannya di bebas hambatan. Bebas gitu. hambatan, maksudnya jalur tol gitu. Jalur Nah, tol. Mbak Dia sendiri, kan perusahaan mendapat komplain, gugatan dari produsennya. Apakah seberapa banyak sih sebenarnya perusahaan dari penelusuran Tempo sendiri yang mengklaimnya ini dari si produsen ditanggapi begitu? Hanya dibiarkan saja, ada yang ditanggapi, ada berbagai macam tindakan dari perusahaan sendiri. Padahal kita tahu kalau konsumen adalah raja gitu. Ya, saya rasa memang beberapa produsen sudah mulai proaktif gitu ya. Meskipun belum tentu dicari solusinya, kayak beberapa penerbangan itu sudah di website mereka mencantumkan ini hotline untuk mengadu saja, belum tentu ditanggapi juga gitu. Saya rasa itu yang harus terus kita dorong, karena beberapa komplain juga harus sampai ke pengadilan dulu sebelum terjadi, misalnya secure parking di Lebak Bulus itu ada hilang mobil di situ dan harus melalui pengadilan dulu sebelum akhirnya si provider secure parking itu mengganti mobilnya gitu. Jadi apakah ini memang produsennya yang lalai terhadap suatu produk yang dia tampilkan? Saya rasa pada banyak sisi produsen di Indonesia masih cenderung merasa di posisi atas gitu. Emang kenapa kalau dia memberi pelayanan yang di bawah standar, dia masih merasa nyaman gitu. Mas Tulus sendiri, apakah memang produsen ini terbilang lalai, Mas? Jadi mereka hanya mementingkan faktor promosi, produknya terjual, laris manis begitu? Ya, kalau ini saya kira bukan lalai tapi sengaja, karena ketika dia mendeklar lewat iklan, itu kan artinya dia sudah mendesain informasi tertentu untuk menyampaikan ini kepada konsumen. Artinya harusnya informasi teknis terkait dengan kilometer tertentu per liter itu sudah firm. Spesifik ya? Ya, spesifikasinya, bukan karena pengalaman empiris dari individu tertentu kemudian dijadikan iklan gitu. Itu yang saya kira
Nissan menurut saya gegabah dalam menyampaikan informasi itu. Gitu. Baik ya, Mbak Mila sendiri Anda sudah dimenangkan di BPSK dan juga di PN Jaksel ya Mbak ya. Siap nggak nanti untuk ke MK? Sebenarnya kalau sudah sampai ke MA itu kan memang sudah tidak ada sidang-sidang lagi gitu kan. Karena nanti kabarnya Nissan sendiri akan mengajukan kasasi kembali saya ya ke dengarnya Mahkamah sih Agung. gitu, saya dengarnya gitu dan saya sudah diskusi juga dengan Pak David Tobing yang kebetulan membantu saya selama ini. Ya menurut Pak David Tobing ya kita hadapi saja gitu karena harusnya kalau di PN sudah ini harusnya dari MA. Iya. Nanti nanti kita akan lihat ya, pengadilan apakah tinggi, kita lihat lagi kita lihat nanti hasilnya. hasilnya bagaimana. Kita akan tahan dulu. Nggak ada sidang lagi. Oke, baik. Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda iklan berikut kita akan kembali lagi dalam program Cover Tempo. Ya pemirsa, kembali lagi dalam program Cover Tempo masih bersama saya Poppy Pradana Putri dan masih bersama 3 narasumber kita, yakni ada Mbak Dia ya Mbak ya dari redaktur utama majalah berita mingguan Tempo, lalu juga ada Mbak Mila sebagai pemilik Nissan motornya sendiri, juga ada dari Mas Tulus ya, Mas Tulus Abadi dari YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Saya ke Mbak Mila dulu. Mbak, ada persiapan khusus nggak untuk nanti menghadapi Mahkamah Agung MA ini? Lebih ke pengacara saya sih sebenarnya yang akan menyiapkan semuanya karena itu karena di sini menurut Pak David itu sudah tidak ada penyerahan bukti lagi, tidak ada pengetesan lagi. Jadi memang gitu. maju saja, memang terus dihadapi. Anda yakin bisa menang nanti di MA? Pengacara saya sih cukup optimis gitu karena dari pihak pengadilan negeri sendiri untuk menyatakan bahwa itu adalah tipu muslihat yang seperti digugat oleh Nissan, itu memerlukan keputusan pengadilan sebenarnya. Jadi tidak bisa seenaknya dalam keputusan arbitrase dari pihak BPSK itu dibilang bahwa saya menipu, memberikan tipu muslihat gitu. Baik. Nah ke Mas Tulus sendiri, Mas, apakah memang penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia memang butuh waktu yang berlarut-larut, membutuhkan pemikiran yang panjang begitu? Ya kasus apapun kalau sudah berhadapan dengan pengadilan pasti lama. Oleh karena itu sebenarnya idealnya memang tidak lewat pengadilan karena energi kita akan terkuras, duit kita akan terkuras dan segala macam. Tapi kalau sudah terpaksa pengadilan yaitu satu tanggung jawab yang harus diselesaikan semua pihak untuk menyelesaikan kasus ini. Sehingga memang dalam menangani kasus di LKI sebisa mungkin tidak lewat pengadilan dengan asumsi kasusnya bisa diselesaikan lewat surat menyurat, mediasi dan konsinyasi dan kemudian kalaupun ke pengadilan itu kalau konteksnya biasanya kasusnya massal, ada konsumen korban yang cukup banyak, baru misalnya LKI mendampingi ke level pengadilan gitu. Tapi ini termasuk kasus langka karena yang menggugat hanya 1 orang gitu? Ya dalam arti kasus iklan ya ini kasus yang unik karena dalam pengalaman kami mendampingi kasus konsumen jarang yang konsumen melakukan gugatan karena merasa ditipu oleh iklan ya, karena ini saat ini kan iklan memang menjadi sesuatu yang sangat jumawa ya ketika media massa begitu dominan terutama TV ya, kemudian iklan menjadi sumber utama bagi masyarakat menentukan pilihan satu produk. Oke, baik, saya ke Mbak Dia dulu. Mbak, dari catatan Tempo sendiri seberapa besar sih sebenarnya peluang bagi konsumen untuk menang di meja hijau? Kalau melihat beberapa kasus, Pak David Tobing itu beberapa kali memenangkan kasus, ada tentang delay Lion Air, terus ada lalu kasus-kasus yang lain seperti Prita lawan rumah sakit. Kalau Prita di luar Pak David. Iya, di luar Pak David juga ada beberapa. Saya rasa itu membuat sedikit kabar baik begitu bahwa kalau mau diperjuangkan sebetulnya bisa gitu. Seperti yang dilakukan Mbak Mila ini, cuma memang butuh nyali juga ya Mbak ya gitu. Dan buat produsen yang perlu digarisbawahi adalah jangan memandang hal seperti ini destruktif, tapi justru itu untuk membangun reputasi mereka. Dan kalau produsen bisa menjaga reputasinya,
ya kita semua juga happy Ya, gitu. baik. Lalu Mas Tulus, apakah memang kemenangan seperti kasus-kasus yang lain Prita begitu dan nanti ada kemenangan dari Mbak Mila sendiri, lalu beberapa konsumen lainnya terhadap sengketa produsen konsumen di pengadilan, apakah ini nanti bisa menginspirasi masyarakat lainnya untuk berani gitu mengaspirasi suara mereka? Iya, sangat mungkin bahwa dengan kasus perlawanan Mbak Mila ini akan menginspirasi masyarakat untuk melakukan perlawanan dalam bentuk yang lain, walaupun memang sekali lagi kalau bisa jangan lewat pengadilan, ya karena memang jadi sarannya itu ya bisa. Iya, karena sebisa mungkin memang lebih sederhana gitu. Tapi ya tadi ini menjadi titik poin agar pertama masyarakat dalam bertransaksi itu jangan jadikan iklan sebagai rujukan utama. Ya, kalau ingin mengeksekusi satu pembelian ya rujuk yang lain, pendapat yang lain dan sebagainya sehingga betul-betul mendapatkan informasi yang utuh. Apakah memang masyarakat yang lain yang merasa bahwa mereka kecewa tapi tidak mau mengadukan masalah mereka memang tidak tahu hak-hak mereka begitu? Ya masih diwacanakan saat ini kan budaya kita kan ada misalnya budaya nerimo ya, sekalipun diinjak-injak oleh produsen atau apa sehingga tetap diam saja. Ini yang saya kira diam di sosial media. Dan juga yang harus dibangun juga kesadaran itu jangan cuma pada kesadaran individual, tapi kesadaran kolektif itu jauh lebih penting. Ya. Apa saja sebenarnya hak konsumen? Ya, hak konsumen itu kan di dalam undang-undang konsumen, misalnya hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang, kemudian hak atas hak informasi. Untuk tidak ditipu juga bisa ya? Bisa, tapi di situ sebenarnya terkait dengan iklan itu ada hak atas informasi yang jelas, jernih dan jujur. Baik. Dalam hal itu Nissan itu tidak jernih, tidak jujur dan bahkan potensi mengelabui konsumennya sangat tinggi. Kemudian hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi. Ketika dia tidak puas dengan produk itu, maka pertama Mbak Mila boleh mengembalikan produk itu dan kemudian pihak Nissan memberikan ganti rugi terhadap barang yang telah dibelinya. Itu secara teks disebut di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baik Mbak Mila, saat Anda mengajukan kasus Anda ini, apakah Anda sudah merasa hak Anda sebagai konsumen terwakili begitu? Iya, sebenarnya setelah beberapa kali ikut sidang sempat berdiskusi dengan ayah saya juga gitu bahwa sudahlah gitu, sudah selesai aja di BPSK. Cuman menurut saya harus ada tanggung jawab dari pihak produsen bahwa apabila menjual suatu barang yang tidak sesuai dengan iklannya itu harus bertanggung jawab. Sebenarnya lebih ke situ. Dan kalau bisa menambahkan Pak Tulus, mungkin kalau saya berbicara dengan orang yang juga kecewa dengan seperti saya, mereka kadang-kadang tidak tahu jalurnya gitu loh. Jadi kemana perginya? Iya, kemana perginya gitu. Lalu jadi, berarti ini ada perannya Pak Tulus nih, YLKI bagaimana mensosialisasikannya terhadap masyarakat? Ya, YLKI itu kan satu lembaga sosial saja. Banyak saluran-saluran yang lain yang bisa digunakan untuk mengeksplorasi hak konsumen, bisa lewat media massa yang sangat efektif ya, surat membaca misalnya, kemudian lewat lembaga-lembaga pemerintah yang juga di Kementerian Perdagangan itu kan ada namanya Direktur Perlindungan Konsumen, ya yang dia memang secara institusional punya kewajiban untuk mendampingi konsumen kalau ada konsumen yang mengadu. Juga BPSK yang di setiap kota itu saat ini hampir ada 20 lebih BPSK di kota-kota besar di Indonesia atau lembaga-lembaga konsumen terkait yang ada di kota-kota lain, itu juga bisa menjadikan saluran untuk itu. Nah, pertama memang satu poin adalah ketika kita bermasalah dengan produk ya minimal kita mengadu ke customer service dari produsen yang bersangkutan. YLKI juga selalu akan menyarankan konsumen sebelum mengadu ke customer service itu jangan mengadu ke YLKI dulu tapi ke customer service dulu, reaksinya seperti apa dan seterusnya sehingga ada titik temu yang lebih terang. Misalnya kalau PLN ya PLN, Telkom dan seterusnya. Jadi tahu mereka akan kemana gitu untuk mengadu. Nah Mbak Dia sendiri, Mbak, pemerintah kan membentuk tadi ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Sebenarnya apa fungsinya itu sih Mbak? Sudah terlihat belum ya untuk merangkul masyarakat begitu dari penelusuran Tempo sendiri? Oh ya, sudah berjalan pada beberapa titik. Pengalaman Mbak Mila juga BPSK itu sudah mulai efektif ya dan tidak berlarut-larut. Mungkin perlu sosialisasi yang lebih gencar lagi. Karena kalau konsumen sejauh ini masih ngadunya di media, surat pembaca dan sosial media, meskipun itu juga nggak bisa diremehkan. Kalau digempur persepsi yang curhat yang banyak juga kan mestinya produsen juga perlu. Dalam kasus Prita itu kan lewat sosial media itu kan. Betul. Baik. Lalu Mbak Mila juga tadinya mau berjuang sendiri, tapi media kembali lagi mengekspos gitu ya Mas ya. Tapi ini keluar lah.
sebenarnya sih waktu di BPSK saya memang tidak menyentuh Tidak media membawa sama media sekali, sama tidak sekali? sama sekali karena menurut saya mau menyelesaikan antara saya dan Nissan saja gitu. Jadi saya juga tahu pihak mereka sebagai produsen, saya juga tahu ini sebagai konsumen. Jadi saya saling melindungi nih. Saya bilang sama mereka bahwa saya juga tahu bahwa nanti kalau ke media mereka akan jelek gitu ininya. Cuman kan itu yang saya juga nggak ngerti juga kenapa Nissan kekeh gitu. Jadinya maju sendiri ya Mbak? Maju sendiri, maksudnya. Yang terakhir nih, Mas Tulus sendiri. Mas, apakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen ini sudah mewakili dari hak untuk melindungi konsumen? Ya, kalau secara substansi sebenarnya sudah lumayan. Tinggal bagaimana mengimplementasikan itu di level lapangan. Dan beberapa kasus yang besar, YLKI pernah menguji coba kasus itu untuk melakukan gugatan dan sebagian dimenangkan. Misalnya dulu ada YLKI menggugat Pertamina dalam kasus kenaikan gas LPG bersama konsumen, kemudian bukan YLKI, sebenarnya konsumen melakukan gugatan ke PT Kereta Api ketika ada tabrakan massal di Brebes waktu itu yang menewaskan sekitar 30 orang. Itu juga dimenangkan walaupun tidak semuanya, tetapi tadi saya katakan di awal bahwa keberadaan Undang-Undang Konsumen tidak serta-merta menyelesaikan persoalan konsumen secara utuh dalam arti tanpa adanya faktor lain. Artinya ini kan Undang-Undang Konsumen bukan sesuatu yang jatuh dari langit yang kemudian bisa melindungi konsumen kalau tidak ada kultur penegakan hukum yang kuat, tidak ada infrastruktur hukum dalam arti hakim yang paham tentang hak konsumen. Ini didukung juga dengan maksudnya dengan hukum ya Mas ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Mas Tulus, Mbak Mila juga. Nah, terakhir di sini nanti saya akan minta opini dari Mbak Maria Hamim. Gimana Mbak? Opini atau kesimpulan sendiri dari majalah Tempo? Iya, di sini kita meng-highlight bahwa sebetulnya mirip pendapat Mas Tulus tadi, bahwa yang penting adalah membuat momentum ini bergulir menjadi kesadaran kolektif bahwa jangan mau dibodohin gitu ya. Jadi kita sebagai konsumen harus pintar, harus kritis untuk mendapatkan hak-hak itu. Oke, terima kasih Mbak Diah. Nah pemirsa, di penghujung acara 3 hal akan menutup jumpa kita, dan silahkan mengirimkan kritik dan saran Anda ke alamat covertempo@tempo-tv.com atau covertempo@yahoo.com. Terima kasih dan sampai jumpa. Garansi itu harus benar-benar ditepati, tidak dipersulit dengan berbagai macam prosedurnya. Itu yang paling penting. Bisa jadi kurang product knowledge-nya dari marketing. Yang terlintas di pikiran saya mungkin karena faktor iklan ya. Yang kedua mungkin dari sisi marketing. Jujur mungkin ya diberikan sisi kelebihan dan kekurangannya.